Kalian tahu nggak, tahun 2025 menjadi salah satu tahun yang paling mengkhawatirkan bagi Indonesia dalam menghadapi HIV. Data menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan HIV kini telah melewati angka 500 juta jiwa. Sementara itu, penurunan pendanaan global membuat upaya penanggulangan semakin tersendat. Tes HIV tidak lagi semudah dulu diakses, edukasi di lapangan berkurang, dan kelompok beresiko semakin terdesak oleh minimnya informasi. Dalam situasi ini, HIV bergerak seperti bayangan hilang yang terus memperluas langkahnya, pelan, diam, namun pasti. Bayangin aja, di balik angka-angka itu, ada kenyataan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Banyak penularan terjadi bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena kurangnya kesadaran diri seseorang. Ada yang menganggap dirinya aman, ada yang menghindari tes karena takut melihat kenyataan, ada yang tidak sadar bahwa pasangannya mungkin membawa virus yang belum terdeteksi. HIV tidak memilih korbannya, ia tidak membedakan usia, status, ataupun latar belakang. Selama ada kesempatan, virus itu masih tanpa mudah mencemar. Gejala awal yang samar membuat banyak yang tak menyadari apa yang sedang terjadi di dalam tubuh mereka. Ruam, demam, sakit kepala, semua tampak seperti penyakit biasa. Hari berlalu dan virus itu bekerja perlahan melemahkan sistem imun sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya tubuh mulai kewalahan menghadapi infeksi yang sangat berbahaya. Pada titik ini barulah banyak yang tersadar bahwa sesuatu sedang salah. Penanganan HIV merupakan upaya terpadu yang mencakup pencegahan, deteksi dini, serta pengobatan jangka panjang. Pencegahan dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan mengenai perilaku seksual yang aman dan menggunakan alat pengaman. Pentingnya tes HIV dilakukan secara berkala, serta penyebaran informasi tentang penyebab penularan dan cara mencegahnya. Mengurangi stigma dan diskriminasi juga sangat penting, karena keduanya sering menjadi hambatan bagi seseorang untuk melakukan tes atau mencari bantuan medis. Upaya pencegahan ini biasanya melibatkan pemerintah, organisasi kesehatan, komunitas, dan lembaga pendidikan. Tahapan penting berikutnya adalah deteksi dini melalui tes agar mengetahui status HIV lebih cepat, dan seseorang dapat segera diarahkan pada perawatan yang sesuai. Seperti terapi antiretroviral atau ARV. Meski HIV belum dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi ARV yang diminum secara konsisten dapat membuat jumlah virus menjadi sangat rendah sehingga dapat menurunkan resiko penularan kepada orang lain. Selain aspek medis, dukungan sosial juga menjadi bagian penting dalam penanganan HIV. Banyak orang yang hidup dengan HIV menghadapi tantangan emosional, sosial, dan ekonomi, sehingga mereka membutuhkan ruang yang aman untuk mendapatkan informasi, bimbingan, serta dukungan sosial. Tenaga kesehatan serta keluarga memiliki peran penting dalam membantu pasien menjalani terapi dengan disiplin dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kolaborasi antara berbagai pihak serta kebijakan kesehatan yang inklusif, penanganan HIV dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Tahun 2025 mengingatkan kita bahwa ketidaktahuan adalah bahaya terbesar. Ketika pendanaan menurun, layanan terbatas, satu-satunya hal yang paling benar-benar bisa melindungi kita adalah pengetahuan dan kewaspadaan. Karena HIV tidak menular lewat sentuhan, pelukan, atau berbagai makanan, tetapi ia dapat menular lewat satu keputusan tanpa perlindungan yang diambil dalam hitungan detik. Kita semua punya seseorang yang ingin kita lindungi, keluarga, pasangan, teman, atau diri kita sendiri. Dan pencegahan HIV bukan hanya tentang menjaga diri, tetapi juga menjaga mereka yang kita cintai. Jadi, jangan biarkan ketidaktahuan membuka pintu bagi sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah. Video ini datang bukan untuk menghina korban, bukan untuk merendahkan siapapun. Video ini hadir untuk menghimbau seluruh warga agar lebih waspada, lebih peduli, dan lebih sadar akan pentingnya mencegah HIV. Lindungi dirimu, lindungi mereka yang kamu sayangi, karena pencegahan dimulai dari kesadaran.